Maju, Progo Ambar Ketawang, Gamping Sleman, Yogyakarta, yang saat ini kenapa diberi nama Keraton Angkringan Keraton, karena memang ini bersejarah sekali. Sebelum berdirinya Keraton Yogyakarta yang sekarang saat ini, dulu di sini setelah perjanjian Giyanti, jadi panjenengan semua bisa googling sejarahnya seperti apa. Marilah pertama kali kita senantiasa tidak lupa untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada kesempatan sore hari ini yang ditemani hujan rintik-rintik, kita bisa bertatap muka, berkumpul di Angkringan Keraton untuk bersama-sama menantikan detik-detik buka puasa bersama. Dan pada kesempatan sore hari ini di Angkringan Keraton kita mengadakan bincang-bincang Ramadan seputar di lingkungan kita. Sholawat dan salam marilah kita curahkan, kita wiridkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita semua yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya, dan insya Allah kelak di yaumul kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih kehadirannya, dan sekali lagi selamat datang, selamat bergabung bersama kami Angkringan Keraton yang senantiasa memberikan hidangan-hidangan istimewa nuansa angkringan, tentunya dengan menu yang komplit, lengkap, dan harganya yang tentunya murah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mengadakan sedikit bincang-bincang Ramadan untuk sambil santai menunggu saat-saat buka puasa. Juga kepada yang belum follow Instagram kami Angkringan Keraton, bisa follow ya, @angkringan_keraton. Silahkan di follow supaya nanti untuk mengenalkan ke khalayak tentang berdirinya angkringan yang siap melayani dan untuk untuk menjamu teman-teman semua, Bapak Ibu semua di lingkungan Ambar Ketawang dan sekitarnya, bersama keluarga, bersama family semuanya. Teman-teman bisa di sini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajak buka bersama di sini, kemudian Lebaran nanti bisa di sini sawalan. Dan sangat berita gembiranya, setiap transaksi yang Anda bayarkan di kasir itu Rp1.000-nya akan didonasikan ke Masjid Gede Ambar Ketawang, tentunya untuk pembebasan lahan masjid. Jadi Anda jajan di sini juga Anda beramal. Jadi Anda beramal untuk kepentingan umat. Jadi walaupun 1.000, tapi kalau setiap kali Anda bertransaksi di sini, insya Allah nanti akan ngumpul banyak. Jadi insya Allah Anda makan di sini berkah, insya Allah ya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sore hari ini kita menghadirkan narasumber yang mungkin yang belum kenal perlu kami kenalkan. Sangat luar biasa sekali, di sela-sela kesibukan beliau masih bisa menyempatkan kita undang dengan mendadak. Alhamdulillah, selamat datang Ustadz bisa hadir di Angkringan Keraton. Beliau adalah Muhammad In'am STHE IMA. Beliau alumni Gontor, kemudian S1-nya juga di Unida Gontor, kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga pernah kuliah di Kanada. Jadi luar biasa yang kita hadirkan pada sore hari ini. Beliau juga penulis buku bahasa Arab, buku macam-macam tentang pesantren. Jadi buku beliau sudah menjamur dari Sabang sampai Merauke. Jadi luar biasa sekali yang kita undang pada sore hari ini. Kemudian juga beliau pimpinan
pesantren modern Putri Roji Syafaat di Kulon Progo. Jadi Bapak Ibu yang mungkin memiliki putri khususnya ya, yang lulus SD bisa dititipkan ke beliau di pesantren di Roji Syafaat di Kulon Progo. Insya Allah nanti sekolahnya juga akan luar biasa dari tingkat SMP SMA. Jadi nanti menggunakan metode kurikulum gontor atau KMI. Terima kasih Ustadz Inam. Kemudian juga beliau berkecimpung juga di sekolah haji dan umroh. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru berangan-angan ataupun niat dulu, nanti bisa berkonsultasi dengan Ustadz Inam. Wah, aku jane pengen umroh ning isin misalnya, pengen umroh ning isih wedi, pengen umroh ning isih malu dengan diri sendiri, nanti bisa berkonsultasi dengan beliau. Juga pada tahun ini yang mau ikut haji bersama beliau bisa bergabung tanpa antri, tahun ini bisa ikut beliau haji. Silakan nanti untuk biayanya nanti bisa ketemu langsung nanti setelah buka puasa, ngobrol-ngobrol, monggo. Demikian sedikit profil beliau. Dan pada kesempatan sore hari ini memang kita mengangkat tema yang mungkin sedang menjadi fenomena di lingkungan kita, yaitu cara mendidik anak di era akhir zaman. Jadi kita memang mau tidak mau kita sudah di penghujung akhir zaman ya. Jadi banyak fenomena di lingkungan kita tentang anak-anak, tentang klitih dan sebagainya. Kalau kita mendengar berita selalu miris. Jadi anak-anak yang mungkin putus sekolah, anak-anak yang bebas pergaulan, anak-anak yang kurang kontrol, minimal yang jelas tentang pondasi agamanya kurang. Jadi pada kesempatan sore hari ini akan dikupas tuntas beliau nanti bagaimana cara Nabi mendidik, bagaimana para ulama mendidik anak, nanti akan dikupas pada kesempatan hari ini. Mari untuk tidak menyingkat waktu, langsung saja waktu kami haturkan karena kita nanti pas selesai azan nanti kita akan selesaikan acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya kepada Ustadz Imam, nanti dilanjutkan dengan tanya jawab santai kemauan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberi umur panjang, masih diberi sehat fisik, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim, meramaikan unit usaha angkringan keraton. Ini termasuk salah satu ikhtiar dari DKM Masjid MGA untuk menggalang donasi pembebasan lahan yang ada di samping masjid. Tadi sudah dikatakan Pak Witono, Anda belanja, Anda beramal. Dan ini saya kira sangat bagus karena memang masjid itu posisinya sangat sentral dalam rangka mempengaruhi peradaban umat Islam. Jadi dalam ilmu pendidikan itu, sumber peradaban itu ada di 3 tempat. Yang menentukan umat Islam itu beradab atau tidak beradab itu ditentukan oleh 3 tempat. Yang pertama al-masjidu, kemudian yang kedua al-usratu, yang pertama masjid, yang kedua keluarga, dan yang ketiga al-madrasatu, yaitu sekolah. Ini 3 tempat penting, 3 tempat yang sangat sentral yang menentukan peradaban umat Islam di
masyarakat kita, di provinsi kita, ataupun bahkan di negara kita ini maju apa tidak tergantung 3 tempat ini, masjid, kemudian keluarga, al-usratu, kemudian yang ketiga al-madrasah, sekolah. Nah, ini kebetulan yang hadir ini dari ibu-ibu, kelihatannya penting juga untuk dibicarakan, didiskusikan tentang pentingnya parenting, pentingnya menjadi orang tua, menjadi bagaimana cara mendidik anak yang sekarang ini keadaannya sudah sangat berbeda dibandingkan dengan anak kita, atau mungkin dibandingkan dengan era kita di zaman dulu. Tentunya kita harus mengerti bagaimana konsep pendidikan yang disampaikan oleh Nabi, kemudian yang disampaikan di dalam Quran, termasuk pengalaman dari para ulama-ulama salaf dalam mendidik anak kita. Mungkin itu sebagai mukadimah, Pak Wid. Jadi hari ini kita akan membahas parenting, bahasa kerennya parenting, bahasa diterjemahkannya ya, bagaimana orang tua mendidik anak, gitu aja sebenarnya. Supaya keren ya pakai bahasa Inggris, parenting, Islamic parenting. Jadi penting, banyak orang itu sekarang itu yang dipikirkan bagaimana anak-anak kita nanti itu mapan dalam hal ekonomi, tapi kurang memperhatikan investasi yang lebih penting, itu investasi waladun soleh. Banyak yang dipikirkan tuh, anak saya nanti harus punya 1 rumah, anak saya punya 1 mobil, 1 motor. Nah, kira-kira dulu Pak Witono dapat apa dari orang tua? Dapat doa kan? Nggak dapat apa-apa ini belum, tapi insya Allah doa dari orang tua yang nah, eranya beda, Ustaz. Enggak, maksudnya artinya kan orang tua nggak ngasih materi, yang penting kan sudah memberi pendidikan dan adab gitu maksudnya. Betul Ustaz ya. Jadi intinya memang tadi disampaikan Ustaz, kalau memang beda era ya, beda zaman. Kalau dulu memang anak-anak itu mainnya ya nanggon lumpur-lumpur, main gobak sodor, main kelereng dan sebagainya, tapi permainan-permainan itu sudah mulai hilang karena sekarang era digital. Bahkan di masjid pun saya melihat di fenomena itu, kayak di MGA itu ada 2 lantai, yang lantai atas itu kosong. Tak kira itu anak-anak pada terawih, ternyata di atas itu main HP karena ada wifi. Jadi ini memang luar biasa. Jadi PR kita yang sebagai orang tua yang mungkin bagaimana ya menyikapi fenomena di lingkungan kita. Jadi memang menjadi PR kita lah, seperti apa nanti kedepannya anak-anak kita kalau memang ada pembiaran semacam ini, Ustaz. Nah, maka dari itu 3 sumber tadi sangat penting, yaitu bagaimana peran masjid untuk mendidik dari pra-remaja menuju sampai remaja. Ketika masjid tidak berperan dalam mendidik masyarakat, juga akan kerepotan. Karena kalau mengandalkan sekolah, contohnya begini, sekolahnya sudah bagus, kemudian kondisi keluarga kurang bagus, masjid tidak berperan dalam mendidik anak, maka apa yang diperoleh dari sekolah pun menjadi akan tidak optimal, bahkan mungkin bisa hilang. Atau sebaliknya, pendidikan keluarga bagus, sekolahnya nggak bagus, masjidnya tidak berperan, juga sama, apa yang pendidikan yang diberikan orang tua di rumah pun akan menjadi tidak efektif juga. Pokoknya saling melengkapi intinya antara masjid, kemudian sekolah, kemudian yang ketiga keluarga. Nah, keluarga ini berarti sangat penting. Maka Rasul itu mengatakan, manahala walidun waladan afdalu min adabin hasanin. Rasul mengatakan, pemberian yang sangat berharga dari orang tua itu bukan materi, tapi pemberian yang sangat berharga
yang bisa dihadiahkan untuk seorang anak itu adabun hasanun, yaitu adab yang baik atau akhlak yang baik. Yang paling penting itu ketika anak adabnya bagus, akhlaknya bagus, ilmunya juga bagus, insya Allah tanpa orang tua seandainya tidak sempat memberikan materi, insya Allah seorang anak itu bisa hidup atau bisa survive dengan ilmu yang dibekali di sekolah dan dengan adab yang telah ditanamkan semenjak kecil. Bahkan nama adab itu ternyata, akhlak atau mendidik anak itu ternyata bukan hanya diberikan setelah lahir. Bahkan mendidik anak itu harus dimulai sebelum menikah. Jadi supaya dapat keturunan yang baik, ya harus seseorang itu harus berusaha mendapatkan pasangan yang soleh. Nah, itu juga termasuk ikhtiar dalam mendidik keturunan. Nah, kemudian ada pendidikan masa hamil, kemudian ada pendidikan setelah melahirkan, ada pendidikan ketika 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, kemudian pendidikan ketika masa puber dan masa dewasa. Itu semuanya ada rangkaian-rangkaian penting dalam mendidik anak. Jadi ini penting apa yang dikatakan Rasul, hadiah yang paling istimewa yang bisa diberikan orang tua, ya cuma itu, adabun hasanun, adab yang baik. Saya kira itu yang perlu kita perhatikan itu. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu auladakum. Yang pertama itu artinya apa? Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, perbaiki akhlak anak-anak kita. Ini artinya mendidik anak itu harus dimulai dari ikramul walad, menghormati anak. Nah, ini banyak orang yang kurang paham. Rata-rata yang harus dihormati itu orang tuanya terus, ikramul walidain. Tapi ternyata dalam konsep mendidik anak perlu juga ikramul walad, yaitu menghormati anak. Artinya ketika anak itu merasa dihormati, ketika anak itu merasa diapresiasi, dihargai, baru anak itu termotivasi dan akan mudah untuk dibentuk adabnya, dibentuk akhlaknya. Nah, ini kadang kita kadang anak perasaan menyikapi anak kadang kayak zaman masih kecil terus. Padahal anak itu ketika sudah SMP, SMA, mereka pengen disikapi sudah dianggap dewasa. Kadang kita sebagai orang tua nggak terasa karena waktu berjalan cepat, seakan-akan anak itu baru kemarin masih kecil. Jadi kadang kurang menghormati anak. Nah, di situ kadang anak itu menjadi berontak, apalagi anak zaman sekarang. Zaman sekarang tuh anak kalau diseneni pasti tambah ngelawan. Bener nggak Pak Wid? Coba ada nggak pengalaman Pak Wid? Ya biasa ya, karena kita sudah anaknya sudah besar dan kadang anak sekarang, kalau dulu bang orang tua benar-benar takut. Jadi ketika orang tua menteleng tok itu udah wis lari terbirit-birit. Kalau sekarang kadang sampai bengok 2-3 kali pun belum beranjak, malah kadang malah apa nek bahasane saur manuk. Jadi orang tua ngomong satu, anaknya ngomong 2. Jadi fenomena semacam ini yang mungkin yang salah itu kita mendidiknya atau memang pergaulan, Sat. Jadi apakah memang pergaulan itu juga mempengaruhi ke perkembangan anak-anak, Zat? Ya, oh betul. Yang namanya pergaulan itu sangat mempengaruhi karakter anak. Rasulullah juga mengatakan setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Anak siapapun, baik anaknya orang Islam ataupun yang non Muslim, semuanya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Nanti tergantung lingkungan. Kalau lingkungannya Yahudi, maka pendidikan yang diperoleh agama Yahudi.
Kalau pendidikannya Nasrani, pasti anak itu akan mendapatkan pendidikan Nasrani, atau pendidikannya Islam, maka yang akan didapatkan oleh anak ya pendidikan Islam. Ini artinya Rasul mengatakan lingkungan itu sangat mempengaruhi karakter anak. Bagaimana kita meng-create. Jadi akhlak, adab itu kreatif, itu diciptakan, dan harus ada ikhtiar, tidak bisa granted tanpa ikhtiar, tanpa usaha anak langsung bagus akhlaknya, tidak bisa, harus diciptakan lewat keluarga, diciptakan lewat masjid, diciptakan lewat yaitu sekolah. Nah, kalau sekarang, kalau saya pribadi, karena memang sekarang lingkungannya semakin menantang, lingkungannya semakin berbeda, tantangnya semakin berat, lingkungan sekarang, kalau saya pribadi, saya lebih senang menyekolahkan anak di pesantren. Karena ketika anak kita ditaruh di pesantren, kita nggak mikir anak harus ngaji jam berapa, kita tidak mikir harus maksa anak ke masjid dan sebagainya. Di pesantren sudah 24, itu disiplinnya 24 jam. Dari bangun tidur jam 3:30 sudah dibangunkan, sholat subuh, kemudian sudah diarahkan jadwal ngaji pagi, sudah ada jadwalnya, masuk sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa, tidur jam berapa, belajar jam berapa, ke masjid jam berapa, itu sebenarnya sudah diatur secara tertib 24 jam, sehingga orang tua nggak merasa khawatir, nggak repot. Kita tinggal mikir bagaimana kita mengirim wesel, atau kita tinggal mikir SPP saja. Semuanya sudah diserahkan sama Pak Kiainya, diserahkan sama pengurus. Dan pesantren zaman sekarang beda dengan pesantren zaman dulu. Zaman dulu mungkin bayangnya pesantren itu kumuh. Pesantren zaman dulu harus masak sendiri. Kalau pesantren zaman sekarang itu sudah modern. Anak tinggal belajar, tinggal ngaji, tinggal sholat, makannya sudah ada di dapur umum, dan menunya pun sudah sangat variatif. Nah, di situ anak bisa nyaman mengenyam pendidikan. Beda dengan kondisi pesantren zaman tahun 90-an atau mungkin sebelum merdeka, itu sangat berbeda. Jadi mondok zaman sekarang itu lebih enak, dan termasuk kurikulum. Kalau zaman sekarang pesantren itu mau kurikulum apapun sudah ada. Jadi jangan dikira pesantren itu cuma belajar kitab kuning saja. Dan di pesantren itu semuanya dipelajari, baik pelajaran agama, pelajaran umum, kitab kuning, kitab putih, bahasa Arab, termasuk bahasa Inggris, itu semuanya dipelajari, ilmu umum. Nah, nanti setelah anak-anak kita taruh di pesantren, silahkan mau kuliah di manapun silahkan. Tapi kan minimal dari SMP sampai SMA mereka sudah dapat satu fondasi agama, kemudian yang kedua fondasi mental hidup, karena sudah 6 tahun berpisah dengan orang tua, relatif anak-anak sudah bisa mandiri, sudah bisa berpikir dewasa. Sehingga kita ketika melepas anak untuk kuliah, karena nanti di perkuliahan lebih bebas lagi dibandingkan nanti di SMP, di SMA, kita sudah nggak bisa mengontrol anak-anak kuliah, mereka nongkrong di mana sudah nggak bisa ngontrol. Maka harapannya ketika fondasi anak di pesantren sudah matang, nanti mereka akan lebih dewasa dan bisa ngontrol dirinya sendiri ketika nanti masuk ke perkuliahan. Itu pentingnya menciptakan peradaban lewat sekolah atau lewat pesantren. Kemudian pentingnya menciptakan peradaban lewat keluarga. Nah, kalau keluarga caranya bagaimana? Keluarga yang paling ampuh, tidak ada teori yang baru ataupun teori yang bagaimana. Intinya Rasul mengatakan, atau ulama juga mengajarkan kita, mendidik anak itu dimulai dari orang tua. Karena ternyata anak itu sangat peka. Apa yang diomong, gaya bicaranya orang tua pun akan ditiru. Bahkan mungkin cara duduknya pun bisa ditiru. Jadi apa yang dikerjakan orang tua itu pasti dikopi paste sama anak. Jadi teorinya ya nggak banyak. Yang penting intinya orang tua ngasih uswatun hasanah, ngasih
contoh yang baik untuk anak. Tidak bisa yang nama orang tua nyuruh anak ke masjid, kemudian orang tua yang nggak ke masjid, itu tidak bisa. Orang tua nyuruh anak baca Quran, orang tua yang nggak baca Quran nggak bisa. Itu tidak bisa. Nah, kalau dalam Quran itu, bagaimana cara kita meng-create atau memproduksi dzurriyyah thayyibah? Di dalam Quran Allah berfirman, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ayat ini ini doa sebenarnya. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur, bisa mensyukuri nikmat yang Kau berikan kepada kami dan orang tua kami yang pertama. Kemudian berilah kami petunjuk agar bisa beramal soleh. Kemudian yang ketiga, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunan kami. Nah, ini berarti supaya keturunan kita itu baik, dzurriyyatun thayyibah, itu rumus ayat ini memberi cara yang pertama agar kita bisa meng-create keturunan yang soleh solehah. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus menjadi orang tua yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Syukur ini artinya apa? Apapun yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan, kita gunakan untuk beribadah, mencari ridho Allah. Jadi ijra'ul badani fi mardatillah, menggunakan fisik kita untuk mencari ridha Allah. Ijra'ul amwali fi mardatillah, menggunakan materi kita, rezeki yang Allah berikan untuk mencari ridha Allah. Kalau kita semuanya 24 jam sebagai orang tua mensyukuri nikmat Allah, itu nanti akan mempermudah anak juga bisa menjadi anak yang soleh. Beda ketika orang tuanya nggak bersyukur. Gak bersyukur artinya gak pernah beribadah. Orang tua yang gak pernah ngasih contoh yang baik akan sulit. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardoh. Orang tua harus memperbanyak amal. Jadi amal itu ya amal kebaikan, amal soleh. Itu juga termasuk jadi wasilah untuk memproduksi keturunan yang soleh. Baru setelah itu wa aslih li fi dzurriyyati, yaitu perbaiki keturunan-keturunan kami. Jadi itu rumus yang ada di dalam Quran. Memperbaiki keturunan dimulai dari orang tua yang bersyukur. Kemudian yang kedua dimulai dari memperbanyak amal soleh. Nah, insya Allah nanti akan lebih mudah. Kalau tadi yang Nabi katakan untuk mendidik anak dimulai dari ikramul walad, menghormati anak, baru akan mudah mendidik anak. Kalau di ayat dikatakan memproduksi generasi yang soleh harus dimulai dari orang tua yang bersyukur dan orang tua yang memperbanyak amal soleh. Itu akan lebih mempermudah untuk memproduksi keturunan-keturunan yang soleh. Saya kira itu Pak Witan. Udah jam berapa ini? Kurang berapa menit? 38 Maghrib 46. Ya, masih ada waktu. 8 Jadi menit. banyak uraian yang mungkin tadi sudah disampaikan Ustaz Inam tentang banyak bagaimana cara kita mendidik anak di era zaman sekarang yang kan memang sangat berbeda dengan era zaman dulu. Jadi kalau anak sekarang kita mengatakan bapak ini biar sangune ning 500, nggak bisa sekarang karena 500 zaman dulu dengan 500 zaman sekarang sudah beda. Kemudian bapak ini biar ora tau nganggo sepatu, kowe kok saiki gonta-ganti sepatu, karena memang eranya udah beda. Karena sekarang anak-anak tuh kadang ngerti-ngerti pesen ada tagihan COD, ngerti-ngerti beli sepatu yang bayar orang tua. Jadi memang trennya sudah beda. Jadi memang fenomena semacam ini yang memang sudah kita alami lah di lingkungan kita. Kemudian terkait tadi Ustadz juga membahas tentang pesantren. Jadi mungkin di orang awam ya seperti saya ya mungkin karena dari kecil orang tua juga tidak mondokkan saya juga. Saya dari kecil hanya sekolah umum. Mungkin yang dalam benak saya nanti mungkin juga mewakili orang umum yang lain mungkin ya.
kadang pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bagaimana cara awal berpisah dengan anak itu kadang kita juga berat wah oleh gede ke angel kok ngerti-ngerti ning ditinggal ke dititip ke orang. Terus kadang ada suara-suara orang lain lagi yang kok tegel-tegele karo anak kok ming dibuang. Bahasanya kadang orang awam kan semacam itu. Ya. Jadi bagaimana menyikapi semacam itu? Ya betul, kalau zaman dulu ketika mau mondokkan anak, yang nangis itu anaknya, orang tuanya sing tegel. Ini zaman dulu. Zaman sekarang terbalik, anaknya biasa malah yang nangis orang tua. Bahkan orang tua zaman sekarang kalau perlu tiap minggu itu nengok anak di pesantren. Itu kadang ini memang dunia terbalik. Nah maka yang benar itu, jadi orang tua nggak perlu menangisi anak ketika mondok ke pesantren. Mending nangis sekarang daripada nanti nangis di akhirat, gitu ya, begitulah. Bayangkan kalau anak kita nanti di akhirat mereka tidak menjadi anak yang soleh, apa yang terjadi nanti di akhirat? Masa kita membiarkan anak-anak kita menjadi anak yang tidak soleh? Nah, mending kita nangis sekarang, berpisah dengan anak sekarang, daripada nanti kita di akhirat nangis. Itu pesannya Pak Yai begitu. Jadi satu ya memang harus tegel. Bahkan dulu yang namanya orang tua zaman dulu, ketika memasukkan anak ke pesantren, itu langsung diserahkan secara fisik. Bahkan orang tua zaman dulu itu malah bawa kain kafan. Datang ke seorang kiai, Pak Yai, ini bismillah saya nitip, saya pasrahkan anak saya untuk dididik di pesantren ini. Seandainya anak saya meninggal, ini kain kafannya sudah saya siapkan. Itu orang tua zaman dulu. Sampai segitunya menitip. Dan memang benar, yang namanya anak itu seandainya mati, meninggal di pesantren, itu langsung masuk surga. Karena meninggalnya ketika dalam mencari ilmu. Itu sudah hadis yang mengatakan, Rasulullah yang mengatakan. Nah itu yang memang zaman sekarang begitu, beda dengan orang tua. Orang tua zaman dulu sampai pasrah dengan kain kafannya sekalian. Nah sekarang kadang anak sakit sedikit saja, orang tua langsung protes sama kiai, protes sama pesantren, macam-macam lah. Lauknya kurang enak sedikit, langsung protes. Kalau saya alhamdulillah anak saya di pesantren saya merem. Mau diapakan di pesantren, yang penting tugas saya mencari nafkah untuk mengirimi wesel anak. Yang kedua saya cuma bisa berdoa pasrah sama Allah. Bismillah saya titipkan anak saya di pesantren. Dan anak saya sudah mau naik kelas 3. Dan saya nggak pernah mikir, pokoknya apapun yang terjadi di pesantren itu semuanya sudah Allah yang ngatur. Begitu saja sebenarnya tipsnya seperti itu. Memang harus tegel, kalau nggak tegel ya susah. Justru malah itu untuk kepentingan kita dalam rangka supaya kita investasi anak yang soleh. Waladun solehun yad'u lahu. Harapan kita punya anak yang soleh yang mau mendoakan kita nanti. Dan itu satu-satunya investasi yang penting, bukan investasi dalam bentuk materi. Kita nggak usah berpikir bagaimana caranya anak saya pun dikasih rumah satu, mobil satu. Saya pribadi pun orang tua saya nggak ngasih materi apapun. Yang dikasih orang tua kita ya cuma pendidikan. Dulu saya di pesantren dan ternyata apa yang saya kerjakan sekarang itu semuanya 100% keberkahan saya karena dulu pernah menjadi santri. Saya bisa mencari uang, saya bisa bisnis, saya bisa pengalaman ini, itu dan lain sebagainya. Itu 100% saya merasakan itu pendidikan pesantren. Apa yang saya rasakan di masyarakat dan sebagainya. Jadi itu keberkahan yang luar biasa ketika anak kita dimasukkan di pesantren. Berapa menit lagi? 4 menit. 3 menit. Ya, masih ada 3 menit. Mungkin closing statement ya. Jadi monggo saat untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan pada sore petang hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Kami mohon untuk di closing statement dan nanti diakhiri dengan mungkin doa supaya nanti kita dimudahkan semuanya. Ya kalau kita berbicara teori bagaimana cara mendidik anak panjang, nggak mungkin akan selesai di panggung ini Pak Witono ya. Cuma intinya sebagai inti pendidikan yang paling penting yaitu pendidikan sholat, gitu aja. Kalau sholat anak itu bagus, insya Allah yang lain bagus, gitu aja. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Jadi Quran
Termasuk Nabi Ibrahim, doanya cuma begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah mendoakan, ya Allah jadikan keturunan kami keturunan yang kaya raya, enggak. Nabi Ibrahim doanya cuma Robbi ja'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikan saya orang yang mendirikan sholat termasuk keturunan-keturunanku. Kemudian yang kedua Nabi Ibrahim doanya Allahumma ja'alni muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan kami dan Ismail, anaknya Nabi Ibrahim itu ya, agar menjadi orang yang taat mendirikan sholat dan jadikan keturunan-keturunan kami menjadi ummatan muslimatan, menjadi umat muslim. Maka agar keturunan kita menjadi umat yang berkualitas, umat muslim yang berkualitas, kuncinya cuma satu, sholat, udah gitu aja. Sebelum kita belajar teori-teori pendidikan yang lain, asal anak kita semenjak kecil sampai dewasa menjalankan sholat secara sadar, secara iman, sholat 5 waktu, anak kita tidak pernah meninggalkan sholat, itu sudah berhasil kita mendidik anak. Jadi patokannya cuma satu aja, anak dikatakan soleh nggak soleh, anak itu sholat apa enggak, gitu aja. Maka cara mencari menantu pun sama, nggak usah dicari mobilnya apa, pekerjaannya apa, cukup satu saja. Kalau anaknya sholat berarti soleh, ngoten mawon, gitu aja. Itu sebagai closing statement lah untuk meringkas pembicaraan pada sore hari ini. 1 menit lagi azan saat. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana minas salihin wa ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Inam, juga terima kasih kepada pengunjung semuanya. Bapak Ibu, selamat menikmati buka puasa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan adzan maghrib. Maka pertemuan pada sore hari ini kita syukuri dengan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari saya yang membawakan acara pada petang hari ini mungkin banyak salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.